Halo teman-teman, perkenalkan nih, nama aku MH Irfan Hasanuddin dengan NIM 2115 1090 1018. Halo teman-teman, perkenalkan saya Hana Maulidia dengan NIM 2115 1090 1038. Halo teman-teman, saya MH Irfan Hasanuddin dan rekan saya Hana Maulidia ingin menjelaskan tentang pemberdayaan. Nah, di sini kami langsung datang ke tempat pemberdayaan, yaitu Kampung Durian Pakis, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. Dulu itu karena di sini ini banyak durian di kawasan atau di luar kawasan, jadi di situ AGM yang dulu itu jadi ada wacana bagaimana kalau di launching kampung durian, jadi desanya karena banyak sini dulu kan cuman panggilannya desa Pakis sama durian. Setelah itu ada wacana dan alhamdulillah terlaksana, dan waktu itu Bupati Bu Faida waktu itu untuk meluncing kampung durian, jadi bukan wisatanya tapi desanya yang ada di kawasan sini namanya kampung durian seperti itu. Baik Pak, jadi awal mulanya cuman kampung ya Pak, bukan desa wisata? Bukan. Oh, yang kedua ini Pak, apa namanya? Apa dampak berdirinya wisata kampung durian ini bagi warga sekitar? Alhamdulillah setelah kita istilahnya merintis wisata kampung durian ini, kita mengambil wisatanya menjadi kampung durian, kan di sini memang sudah desa durian, kampung durian, maka wisatanya kita hampir persamakan dengan kampung durian seperti itu. Setelah kita buka dengan teman-teman, dengan masyarakat di kelompok, kami alhamdulillah walaupun memang dari awal kita merintisnya jatuh bangun, dan alhamdulillah kita setelah yang ketiga kita buka ini, alhamdulillah kita ibaratnya kalau kita orang jalan sudah mulai kita jalan walaupun masih belum 100%, karena terus terang aja pembiayaannya kita memang model patungan dengan anggota seperti itu, dan alhamdulillah sudah terlaksana seperti ini dan bisa dinikmati setelah ada pengunjung yang bisa menikmati yang kita rintis seperti itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi dari sini tidak ada dana desa yang masuk sama sekali ya Pak? Tidak ada dana desa yang masuk ini murni masyarakat, jadi kelompok petani hutan, namanya itu KUPS, kelompok usaha perhutanan sosial. Jadi kami itu modelnya saham patungan, ada yang ikut 1 juta, ada yang ikut 4 juta, cuman kita batasi. Kami selaku pengurus di sini, pengelola yang bertanggung jawab di sini, memang kita sepakat dengan pengurus kita itu saham kita batasi 5 juta. Kenapa? Kita untuk pemerataan, jadi semua bisa menikmati dan bisa merasa memiliki ikut andil di wisata kampung durian seperti itu. Oh baik Bapak. Nah yang keempat ini tahun berapa mulai berdirinya desa wisata di kampung durian ini Pak? Kalau wisata kampung durian ini baru berjalan kurang lebih 6 bulan sekarang masih. Ya kurang lebih 6 bulan. 6 bulan dari awal berdiri berarti ya Pak? Awal berdiri kita langsung buka, kita buka aja, kafe belum ada, toilet yang sebelah kanan belum ada, cuman ada pemandian sama camping ground. Kita buka pertama seperti itu, aula sudah ada. Oh, aula sudah ada ya Pak? Sudah ada. Untuk aula sudah ada, walaupun kemarin masih belum ready 100%, itu aja. Pikiran kami kan dari awal dengan pengurus itu kita akan kita makan jalan dulu untuk perbaikannya seperti itu. Nah, nggak taunya kok langsung viral, akhirnya kita kewalahan juga, akhirnya kita karena dananya juga dari anggota masih ini, akhirnya bertahap seperti itu. Baik Pak, yang kedua ini siapa yang mengelola desa wisata kampung durian ini Pak di saat ini? Yang mengelola ini kelompok KUPS. Kelompok KUPS. Jadi kelompok KUPS itu, jadi awalnya itu di sini itu ada LMDH, Lembaga Masyarakat Desa Hutan. Karena di LMDH itu kita sudah mendapatkan SK Kulin KK dari Kementerian KLHK, maka bisa membentuk namanya usaha, namanya KUPS. Dan kebetulan di LMDH Rengganis ini menjadi role modelnya Jawa Timur untuk Kulin KK. Akhirnya kita difasilitasi oleh kementerian mendapatkan 4 langsung kelompok usaha perhutanan sosial. Itu ada KUPS wisata, KUPS kopi, KUPS ternak, dan KUPS durian. Ini sudah ada 4 KUPS seperti itu. Nah, yang jalan sekarang ini KUPS wisatanya, termasuk KUPS kopi, dan kita sudah punya produk juga KUPS kopi seperti itu. Apa nama produknya Pak? Robusta Rengganis. Robusta Rengganis. Produksi KUPS Rengganis. KUPS Rengganis. Yes.
Jadi ini bener-bener memang asli pemberdayaan dari masyarakat ya Pak ya? Pemberdayaan masyarakat murni ini. Nggak ada Di bawah langsung ya Pak? Jadi ini jalannya dari bawah kita naik ke atas ya Pak? Bukan Iya, dari betul. atas kita naik ke bawah? Betul ya. Oh Betul. baik Pak. Jadi yang nomor 5 ini dari manakah sumber dana desa wisata? Oh ya, tadi kan dari saham itu ya Pak ya? Ya, dari saham dari anggota kita yang kelompok tani hutan itu, sahamnya ya kita di KUPS itu ada 30 anggota yang masuk di kelompok KUPS wisata. Cuman yang ikut itu 20 orang. Oh yang Seperti itu. aktif 20 Yang orang ya aktif Pak? Yang ikut saham 20 orang. 20 orang. Nah, untuk yang ke-6 ini membangun desa wisata Kampung Durian ini awalnya Pak dari Ya. ide siapa Pak? Dengan memanfaatkan potensi sungai seperti ini Pak? Sebenarnya dari awal ini sungai ini kan memang kumuh pembuangan sampah di Iya. sini. Terus kami lihat-lihat di YouTube, terus kami lihat-lihat di tempat lain di YouTube, sungai kecil bisa mendapatkan pundi-pundi uang. Yang penting kita pengelolaannya. Kenapa di tempat kita nggak bisa? Yang penting kita manajemennya, kekompakan untuk masyarakat seperti itu. Ya yang di depan terutama di situ ya kita untuk sosialisasi ke anggota. Akhirnya tertarik untuk anggota, akhirnya sepakat untuk mendirikan wisata Kampung Durian seperti itu. Akhirnya sungai yang awalnya kumuh kita menjadikan untuk pemandian alami seperti itu. Alhamdulillah bisa berkembang seperti ini Alhamdulillah, Pak ya. ya. Yang 7 nih Pak, Ya. untuk sekarang dana dari mana jika akan melakukan renovasi Pak? Kalau misal tendanya rusak ataupun renovasi segala hal dalam Kampung Durian ini. Alhamdulillah untuk renovasi kita sudah perjalanan waktu dan alhamdulillah kita untuk yang saham 50% kita dalam 3 bulan setengah kita sudah kembalikan kepada anggota. Oh, 3 bulan setengah. 3 bulan setengah ya Pak? Berarti Kita sudah modalnya 50% orang-orang sudah kembali 50%. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah. Jadi ya berkat dukungan juga dari ya pengunjung, dari media juga yang ikut mempromosikan di wisata Kampung Durian, karena ini bukan pribadi tapi murni masyarakat dan dananya murni Dari swadaya masyarakat dari sendiri. masyarakat sendiri. Berarti di sini perintis awalnya Bapak selaku ketua pemberdaya ya Pak di sini. Betul. Ya. Bapak siapa Pak? Pak Hartono, Pak Ridho. Bapak Hartino, nama panggilannya Bapak Ridho teman-teman. Nah, untuk yang ke-8 Pak, apakah yang mengisi stand-stand penjualan di sini, bolehkah desa wisata ini ditempati stand penjualan dari luar Pak? Ataupun untuk orang Masyarakat luar gitu loh. atau untuk orang masyarakat setempat saja yang stand penjualannya? Jadi kami memang sepakat karena kami mendirikan wisata ini bukan tujuan untuk pribadi atau dimonopoli. Cuman yang awal kami memang tujuan awal itu untuk anggota. Setelah anggota kita kembangkan, kalau selama anggota kita mau istilahnya buka usaha di sini, kami persilahkan. Dan kalau memang masih ada fasilitas yang kita tempati, terus orang dalam kita sudah anggota atau pinggiran sini terpenuhi. sudah terpenuhi, terus masih ada tempat, orang luar bisa Dipersilakan kami ya, terima. Pak? Dipersilakan karena Dipersilakan. ini wisata untuk umum. Yang penting ikut tata tertib apa yang ada, aturannya ada di wisata Kampung Durian seperti itu. Ya, baik Pak. Yang terakhir Pak, berapakah biaya untuk menyewa tenda itu Pak penginapan? Oh, untuk camping groundnya Iya, untuk camping kalau hari-hari biasa kita sewakan itu per jam 15.000, tapi untuk bermalam mulai jam 5 sore sampai jam 8 100.000. 100.000. Oh, Iya. berarti kita boleh kalau misal cuma di depan tenda gitu duduk boleh Pak? Sementara itu nggak ada yang sewa bisa. Oh, baik. Seperti itu. Seperti itu. Ya. Baik, Dan Pak. masuk ke sini kita masih gratis. Ya. Nah, dari sini kan masuknya gratis, Pak. Untuk hanya ditarik biaya parkir. Apakah itu tidak memberatkan untuk pengelolanya sendiri, Pak? Ya sebenarnya kalau kita memang tujuannya untuk bisnis ya kita buka memang untuk ya Biaya masuk perekonomian ya itu menambah dari masyarakat sini kesejahteraannya. Cuman kita nggak muluk-muluk di situ karena tujuan kami membuka wisata ini memang harus apa yang kita mancing memang wisata. Kalau wisatanya laku, istilahnya jalan banyak pengunjung, otomatis UMKM akan Naik. berjalan. Iya. Kalau wisatanya udah nggak jalan, bagaimana kita mau menjalankan perekonomian yang ada di bawah seperti itu. Jadi kita mancing pertama itu memang wisata. Tapi yang kedua setelah wisatanya banyak pengunjung, maka kita yang target pertama adalah UMKM. Karena kami tujuan untuk bagaimana masyarakat pinggiran yang sebelumnya nggak bisa buka usaha, sekarang sudah bisa buka usaha jualan sini. Seperti yang kita buktikan sekarang ada UMKM jualan dari luar bisa masuk seperti itu. Itu Yang penting- tujuan kami. Baik, Pak. Yang penting berarti syaratnya hanya kita itu mematuhi aturan ya, Pak, di Betul, sini. intinya Tanpa ada adanya aturan. uang tiket masuk ya, Pak? Udah ada tiket masuk. Kita masih sampai saat ini belum ada tiket masuk. Biasanya kalau misal
dari pemberdayaan seperti ini, sungai ini Pak, awalnya Ya. itu aliran dari mana ya Pak? Alurannya ini sungai ini dari air terjun Rengganis. Yang dulu kita kelola pertama air terjun Rengganis, tapi saat ini belum dikelola lagi karena di situ kendalanya memang musim hujan, terus rawan, jadi kita belum dikelola lagi. Nah, Jadi murni dari pegunungan. wah berarti airnya ini murni pegunungan ya Pak? Asli Dari pegunungan gunungan. teman-teman. Dari Argopuro lereng yang selatan. Argopuro Lereng Selatan. Nah, untuk kendalanya Pak, kan misal ini kayak ini kan sungai, Ya. jadi aluran tempat air kan Pak. Misal Ya. kalau misalnya hujan itu kendalanya gimana Pak? Kendalanya yang ada di sini karena ini sungai yang kita pakai gunakan untuk pemandian alami ini kan sungai pecahan dari